Shalom, Jemaat yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam Bina Iman GKI Klasik Solo, tepat pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Juli 2023. Mari saudara, dimanapun saat ini kita berada, saya mengundang setiap kita untuk menyatukan hati di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus ada bersama dengan kami. Sebab cinta-Mu yang terus Engkau perbarui membuat kami memiliki sebuah semangat untuk kami terus hidup. Sebab ada Tuhan yang beserta dengan kami. Ketika kami mau mengawali hari kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Supaya firman-Mu ini menjadi sumber inspirasi kami bagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pasti setiap kita mengenal dan juga pernah makan kerupuk ya. Apalagi mendekati 17 Agustusan gitu ya. Yang selalu kita ingat adalah lomba makanan kerupuk ya. Makanan renyah, makanan ringan yang selalu kita jumpai dimanapun kita makan ya. Mau makan soto, mau makan bakso gitu ya, mau makan gudeg, ada kerupuk yang terus menjadi pendampingnya. Sebab kerupuk ini menambah kerenyahan, menambah kenikmatan dalam kita menyantap makanan. Boleh saja kita menyukai kerupuk, tetapi jangan sampai kita juga punya mental seperti kerupuk. Mengapa? Sebab kerupuk itu pada dasarnya renyah, tetapi dia akan mudah untuk berubah bentuk. Misalnya saja ketika kerupuk terkena angin, ia sudah tidak bisa mempertahankan kerenyahannya. Belum lagi ketika kerupuk berjumpa dengan kuah. Kerupuk itu tidak akan lagi renyah, sebab air akan masuk dan diserap oleh kerupuk tadi. Itu juga berbicara tentang sebuah mental. Jangan sampai kita punya mental kerupuk yang gampang melempem, yang gampang untuk kemudian berubah dan tidak memiliki kekuatan. Mentalitas kerupuk berbicara tentang kemampuan kita yang tidak kuat ketika menghadapi banyak tantangan. Kita mudah menyerah, kita mudah rapuh sama seperti kerupuk tadi. Di dalam Alkitab tercatat di dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-13, demikian akan saya bacakan bagi setiap kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini Tuhan sedang memperbaiki mental budak yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kalau tadi dikatakan mental kerupuk gitu ya, nah bangsa Israel ini juga memiliki mental yang seperti kerupuk tadi gitu ya. Mengapa? Di dalam Alkitab, terlebih di dalam Imamat, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel ini terkungkung sebagai bangsa jajahan. Sebagai seorang budak, ia terkungkung dalam pemahamannya, sehingga dia tidak menjadi orang yang bebas. Bahkan ketika Tuhan mengatakan di bagian ini, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah, Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Bagian ini mau menyatakan bahwa Tuhan itu punya kuasa untuk mengubah kehidupan. Dan bagian ini mau Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang dapat mengubah kehidupan orang Israel. Maka orang Israel harusnya sadar bahwa ia memiliki Allah yang luar biasa yang dapat menjaga, memelihara kehidupannya. Maka mereka diminta untuk tidak lagi berbalik untuk memasuki cara hidup yang lama. Ya, namanya saja bangsa Israel gitu ya. Meskipun sudah diberikan penyataan dari Allah, namun tetap saja mereka memiliki mentalitas kerupuk. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari bayang-bayang seorang budak. Mereka sudah dibebaskan oleh Allah, tetapi mereka terus saja jatuh di dalam persoalan yang sama. Kalau istilahnya gitu ya, selalu jatuh di lubang yang sama. Tahu bahwa di situ ada lubang, tahu bahwa aku pernah jatuh di situ, tetapi lubang itu terus saja membuat kita terperangkap. Kita tidak hati-hati. Bagian ini menunjukkan sekali lagi, ketika Allah menyatakan firman ini, Tuhan menunjukkan ketegasan kepada mereka bahwa Allah lah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Allah mau mengatakan bahwa Allah berdaya untuk segala sesuatunya. Sehingga bangsa Israel diminta untuk menyadari sebuah peranan Allah. Sehingga mereka tidak terkungkung lagi di dalam dosa yang mereka lakukan.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama dengan setiap kita. Mungkin setiap kita juga terjebak di dalam berbagai macam persoalan yang membuat kita mungkin merasa tidak layak. Meskipun Allah telah mengampuni, tetapi seringkali kita juga merasa terkungkung di dalam kesalahan itu. Maka hidup yang kita jalani menjadi tidak bebas, hidup di tengah bayang-bayang ketakutan. Tetapi firman hari ini meneguhkan setiap kita. Tuhan menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan Allah yang terus menjaga umat-umatnya. Maka setiap kita diminta untuk memiliki mentalitas yang tegar. Seperti karet yang ketika ditarik gitu ya, dia tidak putus dan dia akan kembali lagi. Dia punya daya namanya resiliensi ya, sebuah daya tarik yang kemudian dapat kembali lagi. Maka mental inilah yang harusnya kita miliki, bukan menjadi mental kerupuk. Kerupuk memang renyah, tetapi jangan sampai kita punya mental seperti ini. Setiap kita diundang Tuhan untuk memiliki mental yang kuat, sebab ada Tuhan yang beserta dengan kita. Demikian perenungan kita hari ini. Kiranya firman hari ini boleh terus meneguhkan dan menjadi sumber inspirasi kita bagi hari ini. Mari bersama kita menutup perenungan ini di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur bahwa Tuhan mengingatkan kami. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami, Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Maka tidak ada ruang bagi kami untuk mengalami keraguan, sebab Tuhan Allah terus berkarya di sepanjang kehidupan kami. Untuk itu, berikanlah kami hikmat dan juga kekuatan, supaya kami dapat terus menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berkarya dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.